Sekali lagi, saya sekarang akan menyerang mereka. Itu aja. Ya. Saya tidak akan takut sampai dimanapun. Kebenaran akan terungkap. Terungkap tetap. Yakin hanya kepada Allah. Allah yang Maha. Halo pemirsa, selamat bergabung kembali di channel saya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya. Dan semoga kalian rezekinya berlimpah ruah, sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Hari ini tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak. Dan saya bahagia sekali karena kedua kubu ini kayaknya sudah semangat untuk berjuang, untuk mencari keadilan ya. Kalau memang nggak bersalah ya harus berjuang untuk mencari keadilan. Awal tadi sudah ada videonya Pak Yosef, Yoris dan Pak Indra Jaina yang begitu semangat untuk mencari keadilan jika memang merasa tidak bersalah. Nah, kemudian dari akun YouTube-nya Luruskan juga sudah aktif kembali di YouTube dan mulai mengunggah video-videonya. Hal ini akan semakin seru karena dari kedua belah kubu akan saling menyerang terang-terangan seperti apa yang dikatakan Pak Yosef tadi, siap menyerang seperti itu. Dan kita sebagai penonton lebih baik jangan berpihak pada kubu A dan kubu B. Kita nonton aja, kita bagian ngompor-ngompori agar mereka berdua bisa mengungkapkan semuanya apa yang mereka ketahui, sehingga akan mempermudah pihak penyidik untuk menyelidiki peristiwa ini, membuka pintu rahasia-rahasia mereka, kemudian mereka ungkapkan di media sosial yang selama ini mungkin kita nggak tahu. Jadi, lebih baik kita satukan suara untuk berpihak kepada Ibu Tuti dan Amel, karena mereka berdua tidak ada yang membela kalau bukan kita ya guys. Jadi seperti itu intinya. Saya bahagia karena saya melihat kedua belah kubu sudah mulai saling menyerang dan terang-terangan. Dan di hari ini saya ingin mencari tahu di mana kan menurut pemberitaan yang ada otaknya, ada begini dan begini. Yang ingin saya cari tahu di sini, apakah otaknya ikut terjun langsung dalam peristiwa itu? Karena menurut prediksi saya yang kapan hari peristiwa perampasan nyawa Ibu Tuti dan Amel itu karena efek dari rencana yang kebablasan. Rencana semula tidak sampai sebegitunya. Tapi karena ada kondisi di mana tidak ada titik temu dalam permufakatan, akhirnya ada emosi yang melonjak dan terjadilah peristiwa itu. Kalau menurut saya seperti itu ya. Tapi yang namanya prediksi masih bisa salah guys. Bisa salah, bisa nyerempet sedikit. Jadi mohon dimaklumi karena saya juga manusia biasa ya. Baiklah, ini saya kocok. Apakah otak dari peristiwa ini ikut terjun langsung dalam TKP saat itu, dalam eksekusi Ibu Tuti dan Amel? Apakah pelakunya ikut terjun langsung dalam eksekusi Ibu Tuti dan Amel? Otaknya ya. Ada simbol profesional asisten. Nah, profesional guys, dia nggak mau terjun langsung. Otaknya ini memiliki asisten. Asisten itu pembantu. Pembantulah yang terjun langsung dalam peristiwa itu. Ya, jadi dia tinggal menyuruh. Kemudian orangnya datang ke rumah TKP dan terjadilah peristiwa itu. Selanjutnya, sebenarnya apakah yang kamu suruh pada pembantumu? Apa yang kamu suruh pada orang-orang asistenmu itu? Melepaskan dalam hal apakah? Ada simbol bertopeng. Selanjutnya, mengapa kamu berpikir ada ketidakjujuran? Karena curiga.
curiga di sini. Curiga, kemudian apa yang kamu lakukan? Milestone, merayakan. Jadi begini guys. Jadi otaknya ini kayaknya tidak terjun langsung di dalam peristiwa itu. Otaknya ini bisa pembisik, bisa yang mempunyai ide dan lain sebagainya. Nah, otaknya ini ingin Ibu Tuti melepaskan sesuatu, letting go, melepaskan sesuatu, di mana si otak dan orang-orang pesuruhnya ini merasa Ibu Tuti tidak ada kejujuran di sini. Ada simbol seseorang bertopeng, ada ketidakjujuran di sini, makanya mereka ini berpikiran negatif thinking kepada Ibu Tuti dan ingin merayakan sesuatu yang artinya ingin mendapatkan sebuah keuntungan dari peristiwa itu. Ya, ini kalau ini kayaknya motifnya masih keuangan yang muncul, bukan motif asmara. Yang motif asmara itu yang kemarin yang muncul, yang ada the loving woman dan the loving man, ya. Yang muncul di sini masih motif keuangan kayaknya. Ada sangkut pautnya dengan jabatan Ibu Tuti, di mana Ibu Tuti sebagai bendahara mempunyai wewenang untuk mengeluarkan uang. Jadi Bu Tuti dan Amel, rekeningnya kan atas nama Amel. Jadi Amel yang berhak untuk mengambil uang di rekeningnya, kemudian atas persetujuan Ibu Tuti jelasnya. Makanya di sini ada simbol ini. Ada seseorang yang menyuruh, ya, menyuruh pembantu-pembantunya untuk melepaskan karena merasa Ibu Tuti sudah nggak jujur atau sudah dicurigai. Mereka berpikiran gelap dan mereka ingin merayakan sesuatu yang ada hubungannya dengan kesepakatan jika Ibu Tuti setuju saat itu. Tapi kenyataannya Ibu Tuti mungkin bersikuku tidak setuju, yang akhirnya terjadilah pertengkaran dan terjadilah peristiwa itu. Jadi seperti itu ya, kalau melihat dari sisi-sisi ini. Jadi otaknya ini menyuruh, tinggal nyuruh, yang bekerja adalah bawahannya. Kemudian mengapa terjadi peristiwa itu? Dikarenakan mereka curiga kalau Bu Tuti nggak jujur dalam misalnya mengelola keuangan dan lain sebagainya, sehingga ada rasa cemburu sosial, ada kecurigaan dan lain sebagainya terhadap Ibu Tuti. Bisa juga si otak ini juga terjun langsung, tapi dibantu oleh beberapa orang sebagai asistennya, pembantunya. Itu bisa juga terjadi ya. Kemudian akan saya prediksi, apakah si otak ini dikenal oleh Ibu Tuti dan Amel? Apakah si otak ini dikenal oleh Ibu Tuti dan Amel? Ada simbol the sacred temple, gedung suci. Bisa saya artikan sekolahan, dikenal tentunya. Ya. Menurut Ibu Tuti, apa yang diinginkan mereka? Ada simbol victim mentality. Bisa diartikan mungkin mereka tertekan atas kepemimpinan Ibu Tuti. Ada victim mentality, ada tekanan, mungkin seperti itu ya. Selanjutnya, akhirnya mereka mempunyai usaha-usaha atau ide-ide yang berujung kemana ke ide itu, yang berujung ke taking step, berjalan menuju rumah TKP. Selanjutnya terjadilah stuck energi yang tertahan, energi yang macet, dikarenakan ada pertengkaran di rumah TKP ya. Jadi seperti itu ya guys. Jadi menurut Ibu Tuti ini, dari energi Ibu Tuti saya ambil tadi, ada sacred temple. Mereka, maksudnya Ibu Tuti mengenal orang tersebut, dan orang tersebut kayaknya ada hubungannya dengan yayasan dan sekolahan. Dan mereka merasa tertekan dengan kepemimpinan Ibu Tuti. Mungkin Ibu Tuti kalau memimpin orangnya kaku, keras, dan
lurus, jadinya banyak yang kurang menyukai. Bisa saja itu terjadi. Makanya di sini ada victim mentality. Ada tekanan jiwa dalam kepemimpinan Ibu Tuti. Yang pada akhirnya mereka membuat kreatif, merencanakan sesuatu, ide-ide yang ditindaklanjuti dengan taking step, berjalan menuju sebuah gedung, berjalan menuju sebuah TKP. Dan saat menuju ke TKP itu dikarenakan adanya stuck energy, pikiran-pikiran yang sudah ada rasa kesal, ada rasa dendam, ada rasa benci yang sudah memuncak, pada akhirnya terjadilah peristiwa itu. Jadi guys, orang-orang yang ada kaitannya dengan peristiwa itu tak lepas dari yayasan dan sekolahan. Dulu kan sudah pernah saya prediksi melalui kartu yang satunya juga ada unsur yayasan dan sekolahan, juga ada unsur asmara. Jadi yang namanya pelakunya kan banyak orang, jadi gado-gado motifnya, masing-masing pelaku mempunyai motifnya sendiri-sendiri. Dan kita lihat saja bagaimana kedua belah kubu ini saling menyerang. Tentunya ini sebagai hal yang baik dalam peristiwa ini. Dan seharusnya sudah dari awal Pak Yosep dan Yoris ini bersatu, karena mereka sebagai keluarga inti, jika mereka merasa tidak melakukan sesuatu terhadap Ibu Tuti dan Amel, harusnya sedari dini menyuarakan kebenaran lantang, ya. Namun ya nggak masalah, daripada tidak sama sekali, terlambat lebih baik daripada berdiam diri, ya. Jadi dengan lantangnya Pak Yosep dan Yoris untuk menguak peristiwa ini akan menepis anggapan-anggapan miring kepada mereka. Jujur, kalau dulu saya juga mencurigai, dengan adanya bersatunya ini, kemungkinan agak sedikit kecurigaan saya menjadi turun, ya. Tapi kita lihat saja ke depannya seperti apa kejadiannya. Yang namanya curiga ini akan bisa melekat jika yang dicurigai tidak melakukan sesuatu. Tapi kalau sudah berjuang seperti ini, semoga saja apa yang mereka perjuangkan, Pak Yosep dengan Yoris sebagai keluarga inti, bisa menemui titik terang. Dan semoga saja nggak tersangkut kedua orang ini. Seperti apa yang mereka omongkan, berjuang untuk mencari keadilan, siap untuk menyerang, seperti itu tadi, ya. Seperti itulah yang kita harapkan. Semoga saja peristiwa ini cepat terkuak, siapapun pelakunya kita nggak peduli, yang penting peristiwa ini terkuak dan tidak salah tangkap. Yang terpenting buat saya, peristiwa ini cepat terbuka, karena kasihan almarhum Ibu Tuti dan Amel, almarhumah Ibu Tuti dan Amel, mereka masih menunggu keadilan di alam sana. Siapa lagi yang membela mereka kalau bukan kita netizen, ya. Kalau para saksi ini sudah dibela oleh pengacaranya, sampai mati-matian, ya. Kemudian juga dibela oleh fansnya juga sampai mati-matian, sampai adu mulut di media sosial. Nah, seperti itulah teman-teman. Semoga saja cepat kelar masalah ini dan kita bisa bernafas lega. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.